Shalom jemaat House of Grace, berjumpa kembali di dalam kebaktian sore hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Gak berasa ya udah mulai awal kita masuki akhir bulan November. Mari kita tetap terus bersukacita, terus tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa biar kebaktian hari ini kita dapat memperoleh sesuatu yang besar dari Tuhan, biar hidup kita semakin hari semakin melekat, semakin perbaharui di dalam Dia. Mari saya undang para jemaat yang ada, kita satukan hati, kita berdoa sebelum memulai kebaktian ini. Kita juga mau berdoa syafaat, dan serta kita juga mau sama-sama bersatu hati untuk membawa setiap persembahan-persembahan yang ada yang datang ke dalam rumah Tuhan biar menjadi berkat untuk memperbesar kerajaan Allah. Mari kita satukan hati. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Engkau urapi ibadah hari ini Tuhan yang berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa juga untuk para worship leader, pemain musik. Engkau berkati mereka, urapan baru boleh turun atas hidup mereka, sehingga melalui hidup mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau lebih lagi. Dan terlebih kami membawa hamba Tuhan yang berbicara sore hari ini, biar Engkau sendiri Tuhan yang mengurapinya menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Allah dan menyampaikan firman yang sesuai dengan apa yang menjadi maumu, apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Bapa, kami juga membawa persembahan pada sore hari ini. Beri kami Tuhan hati yang rela membawa Tuhan persembahan ke dalam rumah Tuhan dengan ikhlas, dengan baik, mempunyai attitude yang baik ketika kami memberi ya Bapa. Dan juga para pengolah Tuhan diberikan hikmat untuk mengolah sesuai dengan ketepatan, dipakai untuk memperluas kerajaan Allah Tuhan, dan juga dipakai dengan benar ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang hari-hari ini adalah secara finansial struggling. Kami berdoa biar ada breakthrough terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan syafaat-syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan. Kami boleh melihat perubahan-perubahan terjadi. Kami boleh melihat pemulihan-pemulihan terjadi Tuhan di dalam setiap bangsa kami, bangsa Indonesia juga. Kami berdoa semakin hari semakin Tuhan perubahan itu semakin baik. Dan kami berdoa ya Bapak, pemulihan itu mencapai Tuhan komplit ya Bapak. Dan kami berdoa untuk vaksin-vaksin yang beredar hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa biar ada kesanggupan yang luar biasa dalam penyediaan Tuhan vaksin. Bahkan yang orang-orang yang menjalankan vaksin, perawat, dokter, biar bekerja dengan baik Tuhan, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri ya Bapak. Terima kasih. Bahkan sistem-sistem pemerintahan diberkati, perekonomian dipulihkan. In the name of Jesus, Australia dan Indonesia akan membawa kemenangan-kemenangan yang datang dari Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga teringat pada setiap Tuhan teman-teman kami hari-hari ini yang masih sakit, struggling mungkin dengan COVID-19. Kami berdoa minta kesembuhan yang datang daripada-Mu, biar kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mungkin COVID yang baru, varian-varian yang baru yang ada hari-hari ini. Kami berdoa minta Tuhan perlindungan yang datang dari Yesus, biar Engkau melindungi hidup kami, para jemaat yang ada, para hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami serahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu, biar melalui apapun yang terjadi hidup kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mau memulai kebaktian intimasi dengan Engkau. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Halo, semua jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah. Mari kita naikkan pujian kita dengan sukacita penuh. Mari kita tinggikan nama Yesus lebih lagi. Haleluya. Bebanmu tak perlu khawatir.
baik itu dalam keadaan baik ataupun tidak baik, Tuhan itu selalu baik, karena Dia sudah merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus baik. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan,
kasih Tuhan buat waktu-waktu ini. Waktu kami di mana kami boleh bersekutu dengan-Mu, boleh menyembah, mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya buat kami Tuhan untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri Tuhan untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami untuk siap ditaburi oleh firman-firman-Mu. Juga berkati hamba-Mu yang akan sharing firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Agar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh tersampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus dan hadirat-Mu boleh turun dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat JKI House of Grace. Tentunya Bapak-bapak, saudara-saudara di rumah mengalami keberkahan daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara dan saya tentunya pada saat ini mengalami damai sukacita yang begitu besar karena Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang hidup di dalam kehidupan kita yang wow. Oke. So, selamat datang tentunya di event ataupun ibadah pada kali ini. Dan tentunya Bapak-bapak dan saudara-saudara semua yang ada di rumah saat ini yang sedang menyaksikan siaran ibadah pada hari ini, tentunya saudara akan diberkati oleh firman Tuhan yang dahsyat yang bisa mengubahkan kehidupan kita, karena firman itu sendiri adalah firman yang hidup, dan ketika kita menghidupi daripada firman itu maka kita akan melihat ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke. Sebelum kita mulai daripada ibadah pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kita. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang luar biasa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala yang baik, segala yang indah, segala yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya oleh darah-Mu kami diselamatkan, oleh darah-Mu kami bisa dimenangkan, dan oleh darah-Mu kami disertai dalam perjalanan kami. Kami siap Tuhan, bila sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Lepaskan roh pengertian ketika kita mendengarkan firman-Mu yang dahsyat ini, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati di dalam hati-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau ambil alih tempat ini. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan sembuhkan tentunya Tuhan, bagi orang-orang yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan saat ini. Yang terbeban berat Tuhan bisa lepaskan. Yang mengalami kesulitan pada saat ini Tuhan boleh berikan jalan yang terbaik, sehingga ada kemudahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Nah, beberapa hari ini kita sudah memasuki bulan November, bulan yang luar biasa, dan tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember tentunya, dan mengakhiri di bulan tahun 2021 ini, dan kita akan menyongsong tahun 2022. Dan tentunya kalau kita flashback ke belakang, ada banyak hal-hal yang kita lihat, ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi tentunya, yang tentunya saudara mempunyai pengalaman sendiri selama tahun ini lepas daripada tahun 2021. Mungkin ada banyak yang mengalami kesulitan karena COVID-19, ataupun banyak yang kehilangan orang-orang yang dikasihin. Dan tentunya melihat tahun 2022, tentunya kita ingin tahu ada apa nih selanjutnya. Apakah aku survive? Enggak. Apakah tahun 2002 menjadikan tahun yang mengalami keberkahan buat hidupku? Apakah aku hanya stuck aja di tahun 2022 seperti 2001? Nah, untuk malam ini kita akan berbicara mengenai how to be success.
Orang sering mengatakan sukses-sukses, tetapi sukses itu setiap orang memiliki pengertian yang berbeda. Suksesnya saudara mungkin melihat bahwa Anda punya rumah besar, Anda merasa bahwa itu merupakan sesuatu kesuksesan yang sempurna dalam hidup saudara. Buat saya, sukses itu adalah mungkin menjadi seorang ayah yang luar biasa, menjadi seorang suami yang setia, mungkin itu suksesnya saya. Atau mungkin saudara, sukses saudara, kalau saudara sudah punya sebuah mobil Mercy yang baru, yang luxury, ya, itu merupakan suksesnya saudara. Nah, tetapi kalau kita berbicara di dalam Alkitab, dibicara di dalam firman Tuhan, ternyata di Alkitab juga banyak sekali diceritakan orang-orang yang mengalami kesuksesan yang luar biasa. Banyak kalau mau diceritakan satu persatu, waduh nggak ada habisnya ya. Tetapi yuk kita ambil salah satu contoh aja pada hari ini. Kita akan membaca di Yosua. Saudara-saudara yang di rumah, kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka. Atau kalau saudara tidak punya, mungkin nanti di screen layar saudara akan terpampang firman Tuhan. Alkitab pada hari ini kita baca di Yosua 1. Ayat yang pertama sampai dengan 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Afrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam teks firman Tuhan yang kita baca atau kita dengarkan barusan, di sini menjelaskan bahwa ketika Tuhan mendatangi Yosua dan menyampaikan sendiri firman Tuhan itu sendiri kepada Yosua, diceritakan di dalam teks ini bahwa Tuhan meminta Yosua untuk menggantikan kedudukan posisi Musa karena Musa sudah meninggal. Nah, tetapi ketika firman itu datang kepada Yosua, ada sedikit masalah ternyata. Nah, ada sedikit rintangan ketika dia menghadapi atau menerima firman Tuhan itu sendiri. Nah, rintangannya apa? Salah satu rintangan yang kita bisa tahu, lalu kita pelajarin di dalam Yosua, ketika Yosua menerima firman itu, Yosua itu berumur 85 tahun. Artinya, Yosua itu sudah engkong-engkong, sudah opa-opa. Kalau di sini umur 85 tahun itu kan kerjaannya kalau nggak ke pasar, terus ke taman ngajak cucu, ya kan? Atau udah pakai tongkat, ya kan? Dan ini keadaannya.
kondisi Yosua pada saat itu. Ini masalah. Waduh, aku umurku sudah tua Tuhan. Aku mesti harus mengemban tugas yang begitu besar. Permasalahan yang kedua adalah ketika firman itu dilepaskan ke Yosua, Yosua berpikir bahwa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala. Kalau saudara baca tentang sejarah daripada Musa, Musa pernah marah kepada bangsa Israel. Dan karena kemarahan, respon daripada Musa mengakibatkan dia mendapatkan teguran daripada Tuhan sendiri, yang mengakibatkan dia tidak bisa masuk atau tidak bisa melihat tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Karena begitu stubbornnya bangsa Israel ini. Yang ketiga, Yosua mengalami melihat adanya musuh besar di mana tempat tanah perjanjian itu ditempati oleh bangsa Kanaan, ya kan? Nah, kalau Anda saudara baca di Bilangan yang ke-13 ayat yang ke-28, di situ dikatakan bahwa hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Kalau baca lagi di Ulangan 1 pasal yang 28, diterangkan di situ bahwa orang-orang itu lebih besar dan tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Saudara, Yosua melihat bahwa ini nggak seimbang. Bangsa Israel terlalu kecil untuk melawan bangsa yang berada di tanah perjanjian. Kadang kita itu sebagai manusia selalu melihat di dalam kata matanya kita. Mata normalnya kita, bukan mata rohaninya kita. Tetapi selalu melihat kasat mata. Sehingga ketika kita melihat kasat mata, akhirnya kita jiper sendiri. Kita selalu meng-underestimate untuk kemampuannya kita. Nah, kita lanjutkan dulu ya permasalahannya. Permasalahan yang selanjutnya pasal 4 yaitu adalah ketika Yosua diminta untuk menggantikan Musa. Nah, ini merupakan suatu beban yang berat menurut saya. Karena apa? Musa adalah orang yang sangat terkenal. Musa sangat disegani oleh bangsa Israel. Ya kan? Dan Musa dipilih juga oleh Tuhan. Dan luar biasanya lagi Musa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kalau misalnya dia menggantikan seorang sapam atau security atau apapun yang di bawahnya Yosua, mungkin ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi permasalahannya adalah dia menggantikan posisi Musa. Ada sebuah beban yang sangat besar di pundak Yosua karena ada apa gini? Apa kata orang? Kalau misalnya nanti performanya dia itu menurun, apa kata orang kalau aku tidak berhasil? Apa kata orang kalau misalnya ternyata aku dibandingkan dengan Musa? Kita sering gak sih membandingkan kehidupan kita dengan orang lain? Kadang-kadang kita selalu meng-underestimate, sekali lagi, kita merendahkan dirinya kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan talent buat kita. Tuhan sudah memberikan hal-hal yang luar biasa buat setiap orang. Maka setiap orang itu di dunia ini tidak pernah ada yang sama. Semua berbeda-beda. Oke. Kembali ke dalam Yosua. Yang menarik di dalam teks ini adalah respon daripada Yosua. Ketika kita sudah paham betul ada sebuah rintangan yang menurut kita itu, aduh ini is impossible. Yosua bilang, this is impossible God. Aku nggak bisa ngelewatin. Aku nggak bisa ngelewatin pagar yang depan itu, nggak bisa lewatin. 4 permasalahan ini terlalu besar buat aku loh Tuhan. Tetapi akhirnya Yosua itu tidak undur diri loh. Alkitab catat di sini Yosua melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri. Pertanyaannya, why? Kenapa Yosua ketika melihat rintangan yang begitu besar, yang begitu gapnya terlalu besar, dia mau untuk mengikuti segala apa yang menjadi kehendak daripada Allah itu sendiri? Cuma satu jawabannya. Ada janji Allah. Ada covenant-nya Tuhan di situ. Ketika Tuhan memberikan firman dan menyuruh apa yang menjadi kehendak Allah kepada dia, Tuhan tidak hanya sekedar, kamu ngurusin itu ya, udah aku tinggal. No,
Tuhan tidak mengatakan, "Hey Yosua, kamu gantiin Musa ya, oke, bye-bye." No, bukan begitu. Di dalam Alkitab dijelaskan, ayat yang ketiga, kalau you menggantikan Musa, ini janjiku sama kamu. Ayat yang ketiga bunyinya begini, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti apa yang telah kujanjikan kepada Musa. Wow! Saudara, perhatikan kalimat ini. Setiap apa yang kau injak, kakimu, setiap tanah yang kau injak, itu akan jadi milikmu. Wow! Ini Yosua mulai berpikir, jadi setiap aku melangkah, tanah itu akan menjadi milikku. Tetapi perjanjian ini jangan salah. Kadang orang salah menerjemahkan bahasa ini. Orang menerjemahkannya begini, oh berarti janji Tuhan itu bagus ya. Jadi kalau kakiku injak ke tanah, tanah itu milikku. Oh kalau begitu besok aku pergi ke rumah temanku yang rumahnya gede. Aku injak nanti depan rumahnya, biar rumahnya jadi milikku. Bukan begitu maksudnya. No. Itu perjanjian ini adalah perjanjian ditunjukkan pada bangsa Israel saat itu. Nah terus gimana dong aplikasinya pada hari ini dong? Ya kan pastor? Kan ini kan katanya janji Tuhan. Iya betul. Tetapi Anda mesti harus tahu, ketika kita mengimplementasikan dalam kehidupan setiap firman Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa mengambil kata-kata dari Alkitab terus kemudian diterjemahkan secara harafiah gitu ya kan. Nah, kata diinjak oleh telapak kakimu itu adalah merupakan suatu pekerjaan, suatu proses, suatu hal yang mesti harus kita lakukan. Alkitab katakan di Amsal, kalau kamu tidak kerja, kamu tidak makan. Jadi sama halnya kalau kamu ingin mempunyai keinginan sesuatu, ya kamu melakukan dengan suatu proses. Kamu mesti harus bekerja atau melakukan hal-hal terobosan-terobosan yang baru. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosua pada saat ini. Ya kan? Nah, kemudian itu janji yang pertama. Setiap kau melangkah akan kuberikan. Janji yang kedua, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 janji yang akan diberikan kepada Yosua. Kemudian janji yang kedua, di ayat yang kelima, Tuhan mengatakan begini, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertaimu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 3 kata, depannya M, 3M. Menyertai, tidak membiarkan, dan tidak akan meninggalkan. Saudara, kita sering berpikir bahwa hidup kita kalau mengalami rintangan ya, pernah enggak saudara pernah mengklaim Tuhan udah meninggalkan aku ya. Ternyata Tuhan tidak menyertai aku. Tuhan meninggalkan aku. Sama Ayub juga begitu. Waktu mengalami kesusahan, Ayub juga mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku. Tetapi kan Ayub pada akhirnya dia tahu sadar bahwa Allah itu bekerja dengan sempurna dalam hidupnya. Dan sama dengan halnya kita. Ketika kita menghadapi masalah, belum tentu setiap orang itu akan mengatakan, haleluya aku dapat masalah. Tidak juga. Proses itu harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa ignore daripada proses itu sendiri. Sehingga ketika kita mengalami proses itu, kita baru tahu, oh ternyata betul ya Alkitab ya. Tuhan ternyata menyertai aku ya. Oh betul ya, Tuhan itu tidak membiarkan aku ya. Oh betul ya, Tuhan itu tidak akan menyertai aku, tapi Dia akan selalu menyertai aku. Luar biasa kan janji Tuhan itu. Nah, alasan inilah, janji Tuhan inilah yang mendesire, memberikan motivasi, memberikan pemikiran yang luar biasa di dalam benaknya Yosua untuk melakukan men-challenge imannya sendiri, men-challenge apakah apa yang dikatakan oleh Tuhan itu menjadikan sebuah posisi di mana dia akan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang penuh dengan kemenangan. Untuk itu, ketika dia mengiyakan
janjinya Tuhan, ketika dia mengiyakan firman Tuhan itu sendiri, maka ternyata firman itu setelah kita pelajarin bahwa janji Tuhan itu ternyata ada syaratnya. Setiap janji Tuhan akan digenapi dengan syarat yang akan ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi tidak segampang-gampangnya, oh Tuhan memberikan janji terus kita cuma duduk diam, ongkang-ongkang kaki, ya kan? Nggak ngapa-ngapain, pokoknya janji Tuhan, aku akan diberkati, aku nggak usah kerja, di rumah aja. Aku janji Tuhan karena aku diberkati, aku mau nanti besok dapat rumah, diem aja. No, bukan seperti itu. Tetapi ternyata harus memiliki syarat untuk mendapatkan janji Tuhan itu digenapi. Nah, apa sih yang menjadi syarat agar supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Di ayat 7 dikatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini yang pertama. Jadi kata kuat dan teguhkan hatimu di dalam Alkitab ini disebutkan 3 kali. Kalau teks kata kuat dan teguhkan di dalam hati, biasanya gini, di dalam Alkitab kalau dikatakan sampai berulang-ulang, artinya firman Tuhan ini ingin menyatakan, menegaskan kepada kita bahwa kata ini adalah kata yang paling dititik beratkan, atau dipentingkan, atau difokuskan. Makanya dari itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara mengenai hati. Oh, ternyata rahasia untuk menjadi sukses, rahasia supaya kita menjadi janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita adalah percaya bahwa ada kekuatan dan keteguhan hati kita. Nah, kata kuat ini saudara, kita nggak bisa terjemahkan lagi kata kuat. Kata kuat di dalam kuat hatimu itu merupakan sebuah bahasa yang lugas, yang bisa saudara ketahui, artinya bahwa kita memiliki hati yang kuat. Kita nggak cengeng, kita tahan banting. Ada banyak orang yang memiliki hati yang lembek. Bentar-bentar kalau ditegur sedikit udah ngambek. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak memiliki kekuatan dalam hati. Amsal 24:10 itu dijelaskan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kita tuh tidak boleh, ketika kamu justru dalam kesesakan, dalam kesusahan, disitulah ada kuasa Tuhan, disitulah engkau akan melihat mukjizat Tuhan, disitulah ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Di dalam kesesakan Tuhan berbicara. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita tuh nggak pernah mengecewakan kita kok, ya kan? Terus yang kedua, bertindak hati-hati. Ayat selanjutnya dan 7, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Jadi kita boleh aja kita kuat, boleh aja hati kita berani, tetapi berani yang terukur. Jangan berani yang ngaco. Loh, kalau saudara berdoa sedang saudara mengalami pergumulan, saudara dapat pekerjaan. Udah lama nggak dapat kerjaan, uang sudah menipis, tabungan sudah menipis. Tetapi kalau misalnya Anda tidak bertindak berhati-hati, Anda bisa keluar dari jalurnya Tuhan. Anda bisa melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Maka dari itu, hidup kita itu perlu terus ada di dalam relnya Tuhan, tidak dikeluar daripada relnya Tuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung. Nah, beruntung di sini kan dikatakan di sini beruntung bisa disebutkan sebagai kesuksesan kita. Nah, saudara-saudara, jangan menyimpang ke kanan ke kiri itu artinya kita adalah setia. Setia kepada apa? Setia kepada apa yang kita percayai, Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak mempunyai iman di dalam hidup saudara, ada keyakinan di dalam hidup saudara, maka hidup saudara itu akan belok ke kanan, belok ke kiri. Kalau saudara sudah belok kanan, belok ke kiri, jangankan untung, buntung adanya kan. Jadi saudara-saudara mesti harus jelas. Ketika saudara mengatakan, yes, I believe in Jesus, that's mean, this is my way. Anda tidak bisa mengatakan, itu way sana lebih bagus ya daripada way-nya sini ya. Jalan sana lebih enak. Jalan sini kerak, ini jalan sini banyak lubangnya Pak. Sana mulus, aku pindah sana aja. Tidak bisa.
Karena mungkin jalan ini sekarang mulus, depannya, jalan ini sekarang rontok atau banyak lubang. Tapi kamu kan belum tahu jalan selanjutnya itu apakah lebih bagus daripada sana, apa lebih jelek dari sana. Jadi, saudara, kesetiaan itu penting dalam hidup kita. Bukan setia di sana, setia di sini ya. Tapi setia itu dalam Tuhan itu penting. Dan itu adalah tujuan hidup kita. Selanjutnya, yang keempat, ayat yang ke-8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Dan ini tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi Alkitab katakan, kalau engkau ingin berhasil dan beruntung, perkatakan firman Tuhan. Jadi kalau saudara setiap hari baca Alkitab, jangan di dalam hati, keluarkan dari mulut. Bila perlu yang keras tidak apa-apa. Karena apa? Iman itu keluar dari atau datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau bagaimana telinga itu mendengar kalau kamu itu cuma bisik-bisik? Atau kalau enggak kamu baca firman sambil nonton? Atau baca firman kamu sambil main? Bisa ya, baca firman sambil main ya. Bisa Pak. Itulah ahlinya teknologi sekarang. Ya kan? Jadi ada Windows 1, Windows 2. Ya kan? Baca sini, satu lagi main. Baca sini, satu lagi main. No, baca firman Tuhan mesti harus konsentrasi. Suarakan. Sehingga ketika telinga kita mendengar, kita akan menjadi kuat. Enggak cuma kita, mungkin orang yang di sebelah kamu mendengarkan menjadi terinspirasi, menjadi kuat. Ya kan firman Tuhan itu kan memang mesti harus disebarkan. Itu sebuah amanah yang diberikan sama kita oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus pergi. Amanah yang terbesar ya kan, jadikan mereka murid-muridku. Salah satunya apa? Ya firman Tuhan itu sendiri harus disebarkan. Oke? Renungkan firman itu. Jadi jangan di perkataan doang, hidupi. Merenungkan itu bukan meditasi ya. Bukan mengosongkan pikiran. Merenungkan itu artinya kan Anda melihat secara detail firman itu dan mengimplementasikan di dalam hidupmu. Sehingga itu bisa direnungkan dan diaplikasikan. Nah, saudara-saudara, syarat-syarat inilah yang akan menjadikan kekuatan buat kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Jadi saudara, kalau saudara ingin sukses, kesuksesan itu bukan merupakan sebuah posisi atau jabatan. Sukses yang kita pelajari saat ini adalah sebuah bonus, sebuah perjanjian, sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan buat kita orang percaya. Jadi kalau saudara ingin sukses, saudara ingin berhasil di tahun 2022, cuman satu kuncinya. Tetaplah bersama dengan Kristus. Percaya bahwa ada penyertaan. Percaya, yakini, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan takut. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Ya, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di belakang kita. Jadi kalau saudara melihat masalahmu ada di depanmu saat ini, saya tidak tahu masalahmu apa. Tetapi dengarkan, ketika kamu sedang butuh, mungkin semua temanmu menutup pintu. Mungkin semua orang, termasuk mungkin orang tuamu tidak mau menolong kamu. Jangan kamu kecut hati. Karena kalau ketika kamu kecut hati, tawar hati, the power of God itu akan bakalan disappear dari hidupmu. Ingat, kita itu adalah manusia rohani. Artinya apa? Setiap pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan adalah pekerjaan rohani. Jadi sekitar kamu lagi bekerja, kamu ini sedang bekerja buat Tuhan. Sedangkan risalnya itu untuk risalnya Tuhan. Jadi saudara akan benar-benar ketika bekerja itu penuh dengan damai sukacita. Oke? Nah, challenge buat kita tentunya pada hari ini untuk saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mau nggak saudara-saudara mulai hidup seperti Yosua? Challenge buat saudara pada hari ini, bisa enggak saudara itu meyakini apa yang telah dijanjikan sama Tuhan? Ketika kamu meyakini apa yang telah dijanjikan untuk hidupmu, mulailah melangkah. Jangan pernah takut lagi.
imani setiap apa yang kau dengar pada hari ini. Karena ketika engkau mengimani itu janji Allah, ketika engkau mengimani setiap firman Tuhan di dalam hidupmu, firman itu akan bekerja saat ini. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Dan tentunya terus pegang erat janji Tuhan itu sendiri. Tetap berdoa, ucapkan hal-hal yang positif, masukkan hal-hal yang positif di dalam otakmu. Jangan hal-hal yang jorok. Karena ketika kamu masukkan hal yang positif, respon yang akan keluar dari hatimu adalah respon yang positif. Tetapi ketika kamu masukkan kotoran terus setiap hari di dalam otakmu, maka yang akan keluar dari mulutmu adalah kotoran. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat House of Grace pada hari ini, tetaplah di dalam relnya Tuhan. Tetaplah Tuhan, jadikan Tuhan itu kompas di dalam hidupmu. Sehingga arah kamu itu kalau kesasar itu udah tahu. Oh, selatan sana, barat sana, utara sana. Jadi hidupmu tuh enak. Loh, aku boleh sukses nggak? Boleh. Maka dari itu anak-anakmu yang percaya sama Tuhan, mimpilah sebesar-besarnya. Karena Tuhan akan menyertaimu. Ya, mimpi sebesar-besarnya. Kadang-kadang kita punya mimpi, mimpinya kita kadang-kadang kalau Tuhan berikan itu melebihi apa yang kita impikan, apa yang kita maui. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Dan mari tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Anda boleh taruh tangan saudara di dada atau terserah saudara mau berlutut, saudara mau bernyanyi atau saudara mau saat ini mau menundukkan kepala saudara. Kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Allah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa setelah kami melihat, kami yakin apa yang dilakukan Yosua, ada ketegaran hati, ada kekuatan hati, ada penyertaan Allah, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk Yosua. Dan kami yakin dan percaya bahwa hal-hal itu pun terjadi dalam kehidupan kami. Terus izinkan Tuhan Roh Kudus mengajari kami setiap kehidupan di dalam perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh berkat. Hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk setiap saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan, yang menumpangkan tangan di dada Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya memberikan kekuatan, memberikan bekal ilahi pada saat ini, meluncurkan, melepaskan segala hal yang indah di dalam hidupnya. Dan kami yakin oleh karena darah Kristus kami sungguh diselamatkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Sekarang tiba saatnya saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk mengakhiri kebaktian ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk setiap firman-Mu, untuk setiap kata-kata-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan selesai dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap akan berkarya Tuhan, tetap akan berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terus Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan setiap benih firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan akan dapat bertumbuh-tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami akan selesai dan kami akan berdoa mengutus setiap jemaat-Mu untuk berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing, dan sehingga Tuhan mereka dapat menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
menyembahmu yang ku senangi, kediamanmu Tuhan. Tuhan, ini hatiku yang baru, rajin menyembahmu, rajin memujimu. Ku mau selalu rajin untuk bersekutu denganmu, rindu menyembahmu, rindu memujimu. Tuhan, ini hatiku yang baru. Bersekutu